Selamat pagi adik-adik. Masih ada yang ngobrol di pojokan sana. Masih ada yang ngobrol. Masih kedengeran suaranya. Sudah siap? Coba kakak mau tes dulu yel-yelnya. Anak sekolah minggu masih belum siap, ada yang ketinggalan, duduk kembali. Kalau udah dibilang anak sekolah minggu berarti sudah siap-siap ya. Yang di rumah juga, adik-adik yang di rumah udah siap. Kakak tes lagi. Anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Siapa tadi pagi kalau waktunya sekolah minggu masih dibangunin sama mama papa di rumah? Kan kakak tanya adik-adiknya, jangan tunjuk temennya. Wah, pasti ke adik-adik yang HKBP Semper ini kalau udah hari Minggu, udah jam 7, udah siap-siap untuk berangkat ke sekolah minggu. Karena kita adalah anak zaman sekarang. Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Musik. Yang di rumah juga ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Apa? Kasih. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Coba, katanya anak Tuhan zaman sekarang, katanya sudah siap, tapi masih ada yang lemes menyanyikannya. Padahal ini lagunya Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Sekali lagi kita nyanyi dengan penuh semangat ya, yang di rumah juga ya adik-adik. Musika. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hirau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Apa adik-adik? Apa? Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Ya, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Musik Kak Friska. Dengan sikap berdoa ya.
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Anak-anak, dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak minggu ini apa namanya? Ada yang tahu? Tadi sih di depan ada. Ada yang tahu? Namanya Minggu Rogate. Minggu Rogate itu di mana kita berdoa, artinya berdoa. Nah, adik-adik di sini masih ada yang bolong-bolong nggak doanya? Masih ada yang bolong-bolong nggak? Pas mau makan nih, doa makan karena makanannya enak, jadi lupa berdoa. Nah, kalau adik-adik dalam seminggu ini masih bolong-bolong doanya, karena doa itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Jadi jangan lupakan berdoa. Bagaimana kita mengucap syukur. Jangan pas lagi sedih aja datang ke Tuhan. Tuhan, aku lagi ada mau ujian nih besok. Bantu ya Tuhan. Bantu aja. Tapi nggak belajar, itu juga kosong. Ya, kita mau minta ampun, mungkin dalam seminggu ini kita doanya bolong-bolong. Kita mau jadi anak zaman sekarang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara apa tadi? Berdoa. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari buku ND nomor 574, Puji Made Bata. ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni
15 ayat 13. Hati yang gembira ada di layar. Amsal 15 ayat 13. Sudah dapat belum? Nah, mari kita sama-sama membacanya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekali lagi ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita mau pengakuan iman rasuli, kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kita di setiap langkah kita. Kita mau belajar lagu baru, kuat, hebat, dan besar. Semuanya adik-adik bangkit berdiri. Tadi udah pengenalan ya. bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan doa syafaat yang akan dibawakan dengan Kakak Sabrina.
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini dengan keadaan sehat ya Tuhan. Berkata ya Tuhan untuk kami agar Engkau selalu memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Berkata juga ya Tuhan untuk para pendeta, kakak abang dan teman-teman kami, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang ya Tuhan. Berkata juga ya Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan, semoga kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Berkati juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang melaksanakan ujian ya Tuhan, agar mereka dapat menjawabnya dengan baik dan mendapatkan hasil yang bagus juga ya Tuhan. Kami juga tahu ya Tuhan untuk kesehatan dan umur panjang untuk mama papa kami ya Tuhan. Semoga saat mereka bekerja ya Tuhan, mereka bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan baik, dan juga untuk saudara-saudara kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk negara kami ini yang sedang menderita ya Tuhan karena adanya COVID-19, dan bukan hanya COVID-19 doang, karena ada juga hepatitis ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar bangsa kami bisa cepat pulih dan bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik lagi ya Tuhan seperti biasanya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Makasih Kak Sabrina. Sekarang adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Sudah. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Tapi sebelum kita bernyanyi mendengarkan firman Tuhan, akan ada sedikit pengumuman dari Kak Yunita. Shalom adik-adik. Iya. Sekolah minggu kita memang sudah 2 bulan ya Kak. Tapi Kakak lihat sepertinya ada anak baru di sini yang tidak pernah sekolah minggu di HKBP Semper, ada nggak? Ada? Yang baru pertama sekali sekolah minggu di HKBP Semper? Ada? Karena Kakak melihat ada wajah baru. Ada? Nggak ada yang mengaku seperti. Dek, udah pernah belum sekolah minggu di sini? Hah? Udah pernah? Oke. Nggak ada? 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 Nggak apa-apa. Maju sayang, biar kenalan sama teman-temannya. Yuk, maju yuk. Oh ada. Malu-malu loh. Ayo, siapa lagi? Sini maju sini. Enggak dihukum, enggak dihukum. Cuman buat kenalan sama kakak-kakaknya. Sini, yuk. Ada 3 teman kita. Nah, banyak jadinya kan? Mesti dipancing ya. Ya, adik-adik di rumah juga. Kita hari ini kedatangan 4 teman baru. Ya, kita kenalan yuk. Mau kenalan nggak? Mau ya? Oke, namanya siapa sayang? Catherine, Catherine, kelas berapa? masih TK, TK. Umurnya berapa sayang? 6, 6. Oke, rumahnya di mana? Kampung Mangga, Kampung Mangga. Inang yang jawab. Boru apa sayang? Simanjuntak, Catherine Boru Simanjuntak, umur 6 tahun TK. Selamat datang Catherine. Namanya siapa dek? Gracia, Gracia Boru. Toyop, Gracia Boru, dengar nggak Boru apa? Siapa? Manurung, yang kenceng sayang. Toyop, Toga Torop, bukan Manurung. Umur berapa sayang? Kelas berapa? umur 6 tahun, Kelas? masih TK, Oh, masih TK. Selamat datang Gracia. Ah, iya. Namanya siapa sayang? Stefani, Siapa? Stefani, Stefani. Stefani, Fani. Pak, Stefani, Gevani.
Jevani, kakaknya datang. Jevani baru apa? Baru apa sayang? Jevani Borusian, umur 6 tahun. Masih TK ya kak? TK. Selamat datang Jevani. Michelle. Michelle baru? Dumanau. Kak Yunita baru dengar nih, baru Dumanau. Oke, kelas berapa saya? 1. Kelas 1, tinggalnya di? Bekasi. Oh, di Bekasi. Wow, sama kayak Kak Yunita di Bekasi. Ya, jauh. Oke, kita ucapkan sama-sama. Selamat datang teman-teman. Datang kembali ya sekolah minggu Desember. Bilang dong, datang kembali ya sekolah minggu Desember. Iya, terima kasih adik-adik. Boleh duduk. Terima kasih Karina. Oke, makasih Kak Yuni. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Ayo adik-adik kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu juga buat adik-adik yang lagi ibadah di rumah. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukacita dari kami yang ada di gereja ini kepada teman-teman kita yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Ya, sudah dapat semuanya? 1 Raja-Raja. Itu perjanjian apa? Lama. Ayo dibuka. Udah? Ya, lihat 18. Terus itu 7, 8, 11. Ayat 31 sampai ayat 39. Sudah? Iya. Ya. Sudah semua? Iya, Amang akan baca ayat ganjil, kalian baca ayat genap, ya. Amang akan mulai ayat 31, kalian 32, nanti Amang 33, kalian 34 dan seterusnya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan.
engkau akan bernama Israel. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya, sama-sama kita membaca ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Coba siapa tadi yang dengar dan masih mengingat yang dikatakan Kakak Rina ya? Kakak Rina tadi, MC kita. Sekarang minggu apa? Ada yang ingat enggak? Sekarang kita masuk minggu apa adik-adik? Minggu berdoa ya. Dalam bahasa luarnya rogate. Iya, bagus Bang Anca. Rogate, ini minggu kita minggu rogate. Berdoa. Kita anak-anak sekolah minggu diajak untuk karena khasiat doa itu sangat mujarab ya. Manfaat daripada doa itu sangat luar biasa, sangat berguna ya, sangat bermanfaat. Jadi kalau ada adik-adik sekolah minggu yang malas berdoa, yang tidak mau berdoa, nah mulai sekarang harus jadi rajin. Mulai sekarang harus berdoa. Karena kakaknya tadi sudah bilang, doa itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan ya. Doa orang benar ya itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, persoalannya bukan hanya cukup berdoa, tapi apa yang kita doakan itu harus kita lakukan, harus kita perbuat. Cobalah, Tuhan besok kami mau ujian, tapi gak belajar, ya sama aja, ya Kak ya, sama aja. Tuhan besok kami mau ujian, maka sekarang harus belajar.
Ya, Tuhan, saya mau besok mau beli paket. Ya, ya harus didoain, berkatin orang tua saya, bantu orang tua. Ya, jadi ada bukan hanya pengucapan doa, tetapi harus ada tindakan perbuatan daripada yang kita doakan. Ya, jadi kalau kita baca tadi nas kita ini memang agak gantung ini buat anak sekolah minggu, setengah-setengah dia bikin. Sebenarnya harus dari ayat 20 kalian baca supaya kalian bisa mengerti itu. Nanti baca mulai ayat 20. Ya. Ayat 20 kalau kalian baca dari sana, ini terjadi dialog antara Raja Ahab dan siapa? Nabi Elia. Raja apa tadi? Raja Ahab. Jadi Raja Ahab ini ya, dia tidak percaya sama Tuhan. Dia menyembah dewa Baal, ya. Dia membuat patung-patung dan mengajak para masyarakatnya, para petinggi-petinggi negaranya, kerajaannya untuk menyembah dewa Baal. Cuman hanya Elia saja satu-satunya yang taat kepada Tuhan waktu itu. Jadi kalau kalian baca mulai 20 ada 450 nabi-nabi yang menyembah dewa Baal. Nah, yang diarahkan atau yang diajak oleh Raja Ahab. Nah, mereka meniadakan Tuhan, mereka tidak percaya lagi sama Tuhan. Mereka hanya percaya kepada dewa Baal. Mereka mendirikan patung-patung untuk mereka sembah. Nah, melihat situasi kondisi demikian, Allah memakai Elia untuk mengingatkan mereka. Ya, untuk mengingatkan mereka, untuk melawan mereka, supaya mereka meninggalkan persembahan atau penyembahan mereka terhadap dewa Baal tadi. Tapi kalau dengan fisik mungkin Elia tidak akan mampu untuk melawannya. Bayangin aja 450 orang. Bisa nggak lawan satu? Gak bisa ya. 1 lawan 2 aja kita udah takut kan? Ya. Abang pernah berantem? Berapa orang kau hajar? 1, 4, 5. Yang 4-nya, oh yang 4-nya dihajar bapaknya, bukan dia yang hajar. Ya. Oh diajarin bapak karate, jadi dia hantam 4 orang ya. Termasuk guru sekolah minggunya sama pendetanya. Enggak ya, jangan ya. Iya, jangan ya bang ya. Ya tapi ini 450 orang. Bayangin adik-adik, 450 melawan sendirian Elia. Wah bagaimana ini? Akhirnya ya dengan hikmat yang daripada Allah, Elia membuat suatu pertandingan. Ya, kalau kalian baca mulai ayat 20, sediakan 2 ekor lembu, ya, sediakan 2 ekor lembu, 1 buat kalian, itu lembu potong-potong dan taruh di atas kayu, ya, di atas kayu bara api yang apinya tidak ada. Nah, buat kalian begitu. Nah, mintalah itu kepada dewa Baalmu itu, apakah itu akan masak, apinya akan hidup atau tidak, kata Elia. Nah, setelah kalian nanti berbuat begitu, saya juga akan berbuat demikian. Kemudian mereka setuju semuanya. Oke, kami mau. Mereka sediakan lembu dipotong, ya, ditaruh di atas kayu. Mereka berdoa kepada dewa Baal mereka. Ya, mereka minta sama dewa Baalnya, mereka berdoa, mereka menyembah dewa Baal itu sampai Elia mengejek mereka. Mungkin dewa kalian itu lagi tidur, mungkin dewa kalian itu lagi jalan-jalan entah kemana, katanya. Dan akhirnya apinya nggak hidup. Api itu nggak hidup. Mereka minta kepada dewa mereka.
Sampai beberapa kali mereka minta, tetap apinya tidak hidup. Dan ketika Elia melakukan hal yang demikian, dia berdoa kepada Tuhan, ternyata Tuhan menjawab doa Elia. Maka mereka pun tercengang, mereka pun heran melihat, kenapa dewa kita tidak bekerja, tidak mampu untuk menghidupkan api ini? Kenapa? Berarti Allahnya lah yang memang Allah yang patut disembah. Nah, itu cerita singkatnya ya. Cerita singkatnya. Nah, dari sana kita mau apa lihat? Itu kuasa doa yang dilakukan Elia. Kuasa doa bisa melepaskan kita dari segala pergumulan kehidupan kalian. Ini mau ngapain, Bang? Jangan dulu, bentar lagi kita pulang ya. Ya. Kuasa doa, kekuatan doa, ketulusan kita dalam hal berdoa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini, mari bertambah semangat untuk berdoa kepada Tuhan. Minta apapun yang kau minta ya, tapi apa yang kau minta itu harus kau kerjakan, harus kau lakukan. Kau mau jadi pintar, Bang Joshua, harus Dilakukan. dengan cara berdoa dan belajar ya, atau kita katakan ora et. Ada nggak yang ngerti ora et labora? Bekerja sambil berdoa. Jadi tidak cukup dengan hanya bekerja, tetapi harus tidak cukup hanya berdoa, tetapi harus bekerja. Itu harus ya, harus kita hidupi, harus adik-adik hidupi. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya nggak sama Tuhan Yesus? Kalau kau percaya, minta sama Tuhan. Elia hanya satu orang melawan 450 nabi-nabi, dia bisa kalahkan itu. Dan orang nabi-nabi tadi bersama Raja Ahab dan penduduk Israel ketika itu menjadi percaya kepada Tuhan Allah. Ya, jadi jangan pernah tidak mau berdoa. Anca mau berdoa? Ya, jadi itu kuasa doa sangat-sangat ampuh bagi kita dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan tadi titah pertama apa? Coba yang perempuan, titah pertama, waduh, kita udah mau masuk ke sorga ini. Titah pertama ini tantangan, ini titah pertama. Laki-laki titah pertama, ya Bang, nah, kalau ini pasti bisa karena ini. Ayo Bang Yuda. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ya. Apa kata Abang tadi? Iya, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada boleh Allah lain kecuali aku ya. Jadi jangan percaya kepada ilah-ilah lain, tapi percayalah kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Puasa doa sangatlah berguna bagi kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami hanya mengandalkan doa-doa kami dalam pergumulan kehidupan kami, dan kami akan menerima buah daripada doa-doa kami melalui aktivitas kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang mengajarkan kami, mengajarkan anak-anak kami sekolah minggu untuk selalu setia, untuk selalu setiap saat melakukan aktivitas
aktivitas berdoa. Ajarkan kami Tuhan, ajarkan anak-anak kami sekolah minggu ini untuk selalu mau berdoa hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka mengandalkan pikiran mereka. Jangan biarkan mereka hidup di dalam kemalasan bersekutu kepada Tuhan. Tapi biarlah anak-anakmu sekolah minggu ini Tuhan menjadi anak-anak yang bisa membanggakan para orang tuanya nanti, menjadi laskar-laskar Kristus di tengah-tengah dunia ini, menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Yang masih dalam persekolahan, berikan hikmat dan bijaksana agar anak-anak kami sekolah minggu ini menjadi anak yang pintar, yang pada waktunya nanti mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik lagi, terlebih di dalam perkembangan zaman yang akan mereka hadapi. Itu banyak tantangan, baik dalam pendidikan mereka, dalam mencari pekerjaan mereka nantinya. Biarlah Tuhan yang menempah anak-anakmu ini melalui ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu, begitu juga melalui nasihat-nasihat para orang tua mereka di rumah mereka. Tuhan, berkati juga anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini yang tidak boleh hadir ke rumahmu ini Tuhan, dimanapun mereka beribadah. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka juga. Berkati para orang tua anak-anak sekolah minggumu ini Tuhan, yang bersusah payah untuk mencukupkan segala sesuatu kebutuhan anak-anakmu. Apapun yang dilakukan para orang tua, apapun usaha mereka, apapun yang mereka lakukan untuk membutuhi kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu, berikan tetap kesetiaan Tuhan, kesabaran, dan tambahkan berkat bagi mereka, agar mereka bisa tetap bersukacita Tuhan dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah gerejamu, khususnya kepada anak-anak sekolah. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa kami. Amin. Ya. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana minggu ini adalah minggu berdoa rogate. Itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita untuk adik-adik yang di rumah. Boleh disiapkan juga persembahannya. Persembahannya boleh ditransfer ke rekening gereja atau bisa melalui Sintualunggu. Sudah? Sudah siap? Kita mau nyanyi lagu Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Sama-sama kita bernyanyi. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita
bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita darah mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Adik-adik semua bangkit berdiri, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Yang pertama keluar, boleh yang TK.